Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho Muhammad Ihsan. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi Internet Gateway. Dan yang pertama, kita langsung saja akan membahas pada materinya. Nah, di sini ada pengenalan Internet Gateway. Nah, mari kita awali pembelajaran ini dengan pengenalan Internet Gateway. Berikut contoh topologi yang kita gunakan ke depannya. Terdapat 5 PC, eh, terdapat 5 PC client, satu switch, dan satu router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP. Goalsnya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di sharing ke klien, sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep internet gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network eh, environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking, tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai internet gateway. Nah, di sini ada penjelasan tahapan konfigurasi internet gateway. Oke, setelah kita mengetahui konsep dari internet gateway yang terdapat pada mikrotik pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mempraktikkan konfigurasi internet gateway dengan tahapan-tahapan yang ada. Kita bisa ambil praktek tahapan konfigurasi internet gateway pada router mikrotik dengan contoh topologi berikut. Nah, ini topologinya. Untuk melakukan konfigurasi internet gateway pada router mikrotik terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada konfigurasi WAN atau Wide Area Network, koneksi antara mikrotik ke ISP, DHCP client atau ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Yang kedua ada konfigurasi LAN atau Local Area Network, koneksi dari router mikrotik ke kumpulan klien, konfigurasi IP address, konfigurasi DHCP client. Yang ketiga ada konfigurasi NAT agar klien bisa internetan, translate IP private atau IP publik maupun sebaliknya. Yang pertama ada pemilihan kain, yang kedua ada pemilihan out interface, yang ketiga ada pemilihan action. Nah, di sini konfigurasi WAN konsepnya dari sektion sebelumnya kita sudah mengenal tahapan konfigurasi internet gateway pada router mikrotik. Jadi ada 3, WAN, LAN, NAT. Oleh karena itu langsung saja mari kita coba implementasikan pada virtual lab kita yang ada di Pinet Lab dengan topologi yang sudah disiapkan sebelumnya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk konfigurasi internet gateway pada router mikrotik ialah konfigurasi WAN atau Wide Area Network. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi WAN di sini? Yang dimaksud adalah koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyediaan internet. Untuk konfigurasi WAN sendiri terdapat 2 cara metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa melakukan secara DHCP client atau jika menemui ISP yang menyediakan DHCP server. Artinya nanti dari ISP akan menyediakan DHCP server. Maksudnya yang bertindak sebagai DHCP server ialah ISP, si penyedia internet yang nantinya akan memberikan IP otomatis ke router mikrotik kita, atau syaratnya ISP harus menjadi DHCP server. Jadi dari Ether 1 mikrotik yang terhubung ke ISP, nanti kita tinggal konfigurasi DHCP client. Tapi syaratnya ISP harus menjadi DHCP server. Tapi kalau misalkan ISP tidak memiliki DHCP server, maka kita perlu melakukan cara yang kedua,
yaitu dengan konfigurasi manual. Nah, DHCP client digunakan untuk merequest address secara otomatis ke penyedia atau server. Parameter yang akan didapatkan dari konfigurasi DHCP client adalah IP address dan subnet mask, default gateway, dan DNS server. Yang kedua, bisa melakukan secara manual atau jika menemui ISP yang tidak memiliki DHCP server. Maksud dari konfigurasi manual itu apa? Nah, yaitu kita konfigurasikan DHCP client secara manual satu-satu pada router MikroTik kita. Konfigurasi manual terjadi apabila ISP tidak memiliki DHCP server. Untuk tahapan konfigurasi manual sama seperti apa yang kita konfigurasikan secara DHCP client. Jadi intinya kita request manual untuk IP address, gateway, dan DNS servernya. Nah, di sini ada konfigurasi LAN. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk tahapan kedua dari internet gateway, yaitu konfigurasi LAN, yaitu konfigurasi MikroTik yang terhubung ke PC klien menggunakan LAN. Yang dibutuhkan dalam konfigurasi LAN diantaranya itu, yang pertama ada konfigurasi IP address yang mengarah ke komputer. Yang kedua ada konfigurasi DHCP server, yaitu agar laptop-laptop yang terhubung ke MikroTik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi MikroTik kita akan berperan sebagai DHCP server. Oke, langsung saja kita praktekkan menggunakan Winbox. Nah, di sini ada konfigurasi IP address. Nah, di sini terdapat yang ada di gambar tuh menambahkan IP pada Ether 2 untuk mengkonfigurasi. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekannya langsung. Nah, di sini saya akan menambahkan IP pada Ether 2. Nah, teman-teman bisa klik aja tanda plus di samping kiri pojok atas. Lalu teman-teman bisa kasih IP. Saya akan memasukkan IP yang saya buat sendiri. Teman-teman bisa mengikutinya juga bisa, ingin membuat sendiri juga bisa. Lalu di sini kasih Ether 2, lalu apply, lalu oke. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan IP pada Ether 2. Oke, kita baca materinya. Materi selanjutnya, DHCP server secara otomatis akan memberikan lokasi. DHCP server secara otomatis akan memberikan lokasi range IP ke host yang merequest IP. Sebelum setting DHCP server, pastikan interface tersebut sudah tersetting IP address. Untuk mengkonfigurasikan DHCP server menggunakan opsi DHCP setup pada menu IP DHCP server. Oke, di sini saya akan langsung praktekkan untuk menambahkan IP DHCP server. Teman-teman bisa pergi ke IP lalu pilih bagian DHCP server. Nah, ini kalau merah begini hapus saja, dan sini kita ke DHCP setup. Nah, di situ teman-teman bisa pilih Ether 2 lalu next saja sampai akhir. Nah, di sini sudah sukses. Oke, kita baca lagi langkah-langkahnya. Setelah terkonfigurasi DHCP server pada MikroTik, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi DHCP client untuk sisi komputer, PC, virtual PNet agar bisa mendapatkan IP otomatis. Nah, kita akan mencoba cek pada PC kita apakah PC kita mendapatkan IP. Di sini masukkan CLI IP DHCP. Nah, di sini kalau Dora tuh berhasil ya teman-teman. Tapi kalau DDDD itu sama dengan gagal. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya. Oke, kita lanjut lagi membaca materinya.
Nah, di sini ada penjelasan kan? Nah, di sini ada penjelasannya. Nanti akan ada output Dora yang menandakan berhasil. Nah, tadi saya sudah Dora, berarti saya sudah berhasil ya teman-teman. Sampai saat ini VPC sudah mendapatkan IP dynamic semua dan sudah bisa ping ke router MikroTik, namun belum bisa ping ke internet dari VPC dikarenakan belum terkonfigurasi NAT. Nah, ini saya akan mencoba ping pada VPC. Kita ping 888. Nah, timeout. Karena apa? Karena saya belum memasang NAT pada Winbox-nya ya teman-teman. Jadi ini masih timeout. Nah, oke, kita baca lagi materinya. Nah, di sini kita langsung pada konfigurasi NAT. Langkah terakhir yang bisa kita lakukan untuk konfigurasi internet gateway pada router MikroTik adalah konfigurasi NAT. Sampai saat ini, setelah konfigurasi WAN dan LAN, maka output yang dihasilkan adalah router MikroTik sudah bisa koneksi internet. VPC sudah bisa koneksi ke router, akan tetapi belum bisa terkoneksi ke internet. Agar VPC bisa terhubung ke internet, maka langkah yang bisa dilakukan adalah konfigurasi NAT. Konsep NAT, NAT merupakan kepanjangan dari Network Address Translation, yang dimana NAT ini berfungsi untuk translate dari IP privat menjadi IP publik, ataupun sebaliknya. Kita mengetahui bahwa untuk akses internet itu hanya dilakukan menggunakan IP publik. Nah, agar kumpulan VPC yang menggunakan IP privat ini bisa internetan juga, maka IP privatnya akan ditranslate menjadi IP publik. Ibaratnya, kumpulan device yang menggunakan IP privat akan dipinjamkan IP publik untuk dunia network. Ada aturan bahwa IP privat tidak bisa ke internet. Maka dari itu kita konfigurasi NAT pada MikroTik menggunakan RSC NAT, sehingga paket yang akan digunakan untuk akses di internet menggunakan IP public router yang akan translate itu source address-nya. Nah, sini konfigurasi NAT. Ini langkah-langkahnya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja praktekkan langkah-langkahnya. Jadi kita masuk ke Winbox. Kita pilih bagian IP, lalu ke bagian firewall. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bagian NAT. Nah, lalu pencet tanda plus ini. Di sininya biarkan saja. Lalu out interface-nya pilih Ether 1. Lalu action-nya sini kita pilih mesh squad. Lalu apply, lalu OK. Nah, di sini saya sudah memasang konfigurasi NAT. Kita akan baca lagi materinya. Nah, di sini bagian verifikasi. Setelah terkonfigurasinya NAT, maka VPC sudah bisa terhubung dan akses internet. Oke, di sini saya akan mencoba ping ke VPC-nya. Nah, di sini kita ping 80. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, karena saya sudah memasang konfigurasi NAT dan saya akan mencoba lagi ping google.com. Nah, ini untuk yang ping 8.8.8.8 ini sudah berhasil dikarenakan saya tadi itu sudah mengkonfigurasikan NAT, dan yang ping google.com ini juga sudah berhasil dikarenakan sama saya sudah mengkonfigurasikan NAT. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Saya akan menutup materi ini dan kita akan bertemu di materi selanjutnya.